Shalom semuanya. Shalom semuanya. Sebelum saudara tertidur dalam hadirat Tuhan. Apa kabar semuanya? Luar biasa, amin. Saya terbiasa sudah melihat jemaat Tuhan dengan mulut yang putih. Bukan Pepsodent, iklan, maaf. Semuanya masih pakai masker. Kita percaya satu-satu akan membuka masker yang ada di kita pakai. Amin. Haleluya. Hari ini kembali kita akan hiking ya. Kita siap hiking. Pendakian kita ke salah satu gunung yang ada di dalam Bible. Saudara, ada seorang hamba Tuhan, ya saudara, di masa akhir hidupnya, dia berjalan sendiri, dia mendaki gunung ini, ya. Dia tahu ketika dia mendaki gunung ini, dia akan mati di gunung itu sendirian. Saudara bisa bayangkan ya, sendirian, seorang hamba Tuhan dipakai Tuhan luar biasa, dia akan mati sendirian. Tidak ada orang yang akan menghadiri pemakamannya, tidak ada orang akan mengiring sampai ke kuburannya, dan dia mati sendirian. Dia mati bersama dengan Tuhan, namanya adalah Musa. Di Gunung Nebo ini Tuhan menyuruh Musa naik ke atas Gunung Nebo. Di Gunung Nebo ini Tuhan sudah menyatakan Musa akan mati di sana. Suatu saat kita akan mati, saudara. Saya katakan mati. Saya tidak mengatakan kita akan meninggal dunia. Kita akan ke Yerusalem baru. Tidak, kita akan mati. Kasar ya. Tapi firman Tuhan selalu mengatakan mati. Supaya kita tidak takut mati, saudara. Suatu saat kita semua akan mati dan mati sendirian. Ada yang mati bareng-bareng? Kalaupun bareng-bareng pun saudara nggak tahu saudara bareng siapa gitu. Ya kan? Betul? Amin. Biar kita semuanya sadar hari ini. Saudara, Tuhan menyuruh Musa naik ke Gunung Nebo. Jangan pusingkan bangsa Israel, saya sudah mengutus Joshua akan memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Kamu naik ke sana, kamu akan mati di sana, aku akan menguburkan kamu di sana. Itu perintah Tuhan. So lihat peta itu, sebelah kiri dari ujung ada garis itu adalah ketika bangsa Israel keluar daripada tanah Mesir, melewati Laut Merah, masuk ke bawah Gunung Sinai. Dan kemudian mereka naik ke atas, muter-muter. Saudara tahu kenapa mereka muter-muter? Nah, kenapa mereka muter-muter? Mereka enggak kuai-kuai. Ya kan? Dan kemudian sampai ke atas, coba bertanya lagi. Sampai ke atas, sampai di atas itu Laut Mati. Yang paling atas itu ada biru, itu Laut Mati. Ya. Di ujung atas Laut Mati itu ada satu namanya Gunung Nebo. Sebelum kemudian mereka menyeberangi sungai Yordan di atas Laut Mati. Joshua memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan melewati sungai Yordan. Di Gunung Nebo itulah Musa mati di sana dan dikuburkan oleh Tuhan sendiri. Gambar kanan adalah gambar Gunung Nebo. Di Gunung Nebo itu kalau terang sampai saat ini saudara bisa melihat lembah Yordan. Gunung Nebo ada di negara Yordania saat ini. Di atas Gunung Nebo itu saudara bisa melihat Yerusalem, saudara melihat Laut Merah, Laut Mati di hari yang terang, saudara bisa melihat seluruhnya. Disitulah Tuhan membawa Musa sebelum dia mati di Gunung Nebo untuk bagi Musa melihat tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Amin. Haleluya. Saudara, hari ini kita akan melihat Gunung Nebo sebagai gunung yang memberikan legacy. Siapakah Musa itu? Tetapi di Gunung Nebo ini kita belajar adalah gunung pengharapan buat kita semuanya. Amin. Mungkin kita tidak sehebat Musa, ya, tidak sedahsyat Musa dipakai Tuhan luar biasa. Walaupun Musa juga belum sempurna di hadapan Tuhan, tetapi kita bisa belajar dari legacy daripada seorang yang namanya Musa. Amin. Kita lihat bacaan kita pada hari ini di dalam Ulangan 34 ayat 1 sampai 7 dan kemudian 10 sampai 12. Firman Tuhan mengatakan, saya bacakan semuanya, saudara bacakan yang genap ya, supaya tidak ada yang ke Gunung Nebo sendirian. Saudara bacakan yang genap ya. Kemudian naiklah Musa dari daratan Moab ke atas Gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisgah.
yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manase, seluruh tanah Yehuda sampai laut seberang barat, tanah Negeb dan lembah Jordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Zoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannya lah dia di situ lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Ayat 10. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda dan mukjizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Disinilah pasal ke-34 di dalam kitab Ulangan ini, Musa mati. Dan mati sendirian sekali lagi saudara. Itulah akhir daripada kehidupan Musa. Saudara, Gunung Nebo hanya sekitar 100 meter tingginya dari permukaan laut. Kalau di sini gunung paling tinggi, bukit lah ya, paling tinggi di Hong Kong adalah Taimosan. Ya, itu sekitar 957 meter, hampir sama dengan Gunung Nebo. Ya, kalau saudara pernah hiking ke Taimosan. Nah, pada siang hari saudara bisa melihat seluruh lembah daripada Gunung Nebo itu. Luar biasa saudara. Disitulah Musa ada di sana, dikatakan 120 tahun, matanya masih hebat, kekuatan masih hebat, dia bisa melihat semuanya. Ya, itulah akhir daripada Musa. Kenapa Musa tidak bisa menyeberang ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian? Oleh satu dosa. Ketidaktaatan Musa. Saudara tahu apa itu? Yang sekolah Asia Academy pasti tahu. Suatu saat, bangsa Israel komplain seperti jemaat Asia, enggak salah, maaf. maafkan saya. Suatu saat bangsa Israel di sana, zaman dulu ya, komplain kepada Musa, enggak ada air mati. Enggak ada yang antar air. Mendingan kami mati di Mesir, tapi banyak air. Musa datang kepada Tuhan seperti biasa. Musa itu bolak-balik antara bangsa yang tegar tengkuk dan kepada Tuhan, balik sini, balik sana gitu ya. Kalau kita pasti kita sudah, kalau bahasa Prancisnya bohuat, saudara, bohuat. Saya nggak tahu itu bahasa apa ya. Pokoknya Musa datang kepada Tuhan. Tuhan bilang, ngomong aja kepada batu, pasti keluar air. Turun lagi, ketemu bangsa Israel, bukan di sini, di sana. Bangsa Israel masih ngomel-ngomel. Saking marahnya Musa, dia pakai tongkat gembalanya, dia pukul itu batu, nih minum nih. Tidak hanya sekali, 2 kali, pung, keluar air sih. Masalah keluar nggak keluar itu kehendak Tuhan bagi bangsa Israel. Tetapi bagi Tuhan urusannya dengan Musa, dia tidak taat. Tuhan suruh berbicara kepada batu, maupun mau kesel, mau nggak kesel, mau marah, mau bete. Perintah Tuhan tetap ngomong sama batu, tetapi Musa tidak ngomong sama batu. Dia pukul batu itu gara-gara bangsa Israel. Saking kesalnya saudara. Gara-gara satu itu, Musa tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Satu dosa. Fair nggak? Nggak fair ya? Nggak fair ya? Kalau nggak ada di sini. Kalau ada orang-orang Kristen anak perjanjian baru kalau ngomel begitu ya keterlaluan lah ya. Gimana sih saya sudah bisa nyanyi nggak dikasih pelayanan, saya pindah gereja. Ya kan? Saudara bisa bayangkan Musa.
Tidak 120 orang seperti di sini. Ribuan orang, saudara. Dan semua hampir sama, mirip-mirip. Mirip-mirip, komplain terus. Bagi kita, Tuhan gimana sih? Musa itu 40 tahun lamanya membimbing muter-muter. Saudara lihat tadi pertanyaan, 40 tahun lamanya berhadapan dengan bangsa Israel yang bandel. Ya nggak apa-apa lah, memang keterlaluan itu bangsa Israel. Tapi gara satu dosa ini, Musa tidak boleh masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Bagi kita nggak fair, tapi urusan itu adalah urusan Musa dengan Tuhan. Demikian dengan kita semuanya, kita punya urusan pribadi dengan Tuhan. Amin. Kita mungkin punya lingkungan, keadaan yang tidak mendukung kita, punya Pastor Ari dan Pastor Jeremiah yang tidak mendukung kita mungkin. Tapi urusan saudara adalah urusan saudara pribadi dengan Tuhan. Amin. Ya jangan salahkan KG saya ya, Pak Ari, Pak Jer gitu ya. Urusan pribadi saudara dengan Tuhanmu sendiri. Seperti halnya Musa, satu dosa tidak boleh masuk tanah perjanjian. Dan dia harus mati di Gunung Nebo, hanya boleh ngelihat seperti ngelihat film. Dia pernah berdoa, Musa berdoa, Tuhan, saudara baca nanti di Ulangan 33 kalau nggak salah. Dia seperti memelas, dia tahu Tuhan sudah melarang dia memelas. Tuhan kau hebat, kau dahsyat, boleh nggak aku masuk saja dan melihat? Tuhan bilang, enggak, jangan ngomong lagi tentang itu. Tidak, kamu akan mati di Gunung Nebo. Kamu hanya lihat aja dari jauh. Tidak adil. Ya, segala sesuatu akan berakhir dalam kehidupan kita. Saudara suka tidak suka akan berakhir. Amin. Musa, soalnya kehidupan Musa 40 tahun lamanya, ini episode kehidupan Musa. 40 tahun lamanya dia dibesarkan di dalam suatu lingkungan elit, saudara. Di pusat dunia pada saat itu di kota Mesir. Di Mesir. Pendidikan terhebat, kehidupan mewah sebagai anak Firaun. Di istana negara, pendidikan terhebat, semuanya terhebat. 40 tahun dia tinggalkan karena dia ada panggilan untuk membela bangsanya. Sesudah dia memutuskan untuk mengikut Tuhan, melayani Tuhan, 40 tahun lagi dia harus dibimbing, harus di-undo. Saudara pernah, kalau tahu komputer itu undo, saudara, semua kemewahan hilang, semua kenyamanan hilang, semua privilege, semua keuntungan, benefit semua hilang. Dia harus tinggal tidak setahun, 2 tahun, 4 tahun di padang gurun bertemu dengan teman-teman yang berkaki 4. Pak Ari, Pak Jer, saya sudah bertalenta, saya sudah ikut IC Academy setahun, kapan saya boleh melayani? 40 tahun ya, komplain kan? Musa 40 tahun saudara, dia pemimpin yang hebat, pandai berbicara. Tuhan bilang, moyong, 40 tahun lagi ikut sekolah IC Academy di padang gurun. Teman kelasnya berkaki 4 semuanya. Sesudah 40 tahun, di dalam 40 tahun itu, Musa bertemu dengan Tuhan. Musa direndahkan, dan dia bertemu dengan Tuhan. Dan kemudian selama 40 tahun di padang gurun, dia harus memimpin dirinya sendiri di bawah Tuhan. Kemudian Tuhan panggil dia memimpin bangsa Israel 40 tahun lagi, saudara. Jadi 40 tahun sebelumnya meninggal. 40 tahun melayani di ICA, ketemu dengan jemaat ICA yang 40 tahun Musa memimpin tidak dengan keenakan, kenyamanan dan segalanya, saudara, tetapi dengan menghadapi bangsa Israel, bukan di sini, Israel yang tegar tengkuk, yang sombong, yang menyembah berhala, yang selalu melawan kepada Tuhan 40 tahun. Akhirnya Musa harus mati sendirian di Gunung Nebo. Hari ini saya ingin memberitakan 2 hal, saudara. Poin pertama saya bagikan, Musa dipanggil ke Gunung Nebo. Segala sesuatu akan berakhir. Musa berakhir, hamba Tuhan yang hebat ini, yang luar biasa ini juga akan mati. Dia mati sendirian. So bisa bayangkan Musa, kalau saudara baca di pasal ke-33 akhir ya, 33. Saudara baca, itu ada satu nyanyian Musa sebelum pasal 34. Ulangan. Sebelum dia naik ke gunung, dia berpisah dengan bangsa Israel. Dia memberikan nyanyian yang luar biasa. Saudara bisa bayangkan perpisahan selama 40 tahun. Saudara berpisah dengan majikan aja baru 2 kali kontrak ya.
Mungkin nangis gitu ya. 40 tahun dia memimpin bangsa itu, akhirnya dia berpisah, dia harus naik ke Gunung Nebo sendiri tanpa sangu dan bekal dan semuanya, dan menyanyikan nyanyian Musa di pasal ke-33 di kitab Ulangan. Saya bisa bayangkan dia naik ke Gunung Nebo. Bukan untuk selfie, tapi untuk mati. Ya, perhatikan saudara, pasti dia sedih, dia memikirkan 40 tahun kehidupannya. Dia sendirian. Tetapi saudara, tidak hanya dua hal, dia sendirian, dia sedih. Tetapi dia berjalan bersama Tuhan ke Gunung Nebo. Tuhan menemani Musa ke Gunung Nebo, ke tempat kuburannya di atas. Tidak hanya itu, saya percaya dalam perjalanannya naik ke 1000 meter tingginya itu, dia pasti bercerita tentang kehebatan Tuhan. Dia pasti menceritakan, oh Tuhan kau membebaskan bangsa, laut merah, mana, daging dari langit, air, berbagai mujizat pasti Tuhan bersama Musa. Musa pasti menceritakan tentang kebaikan Tuhan, kehebatan Musa. Mungkin dia juga singgung, Tuhan ampuni ya, saya kemarin bukan saya ngomong sama batu, tapi saya pukul batu itu. Ampuni aku Tuhan. Ya sudah, saya terima Tuhan gak boleh masuk tanah Kanaan. Bersama dengan Tuhan menuju kematiannya. Saudara, kita tahu segala sesuatu akan berakhir. Dalam kehidupan kita juga akan berakhir. Dalam kehidupan kita ada nebo dalam kehidupan kita. Bagaimana saudara berjalan? Hari ini kita belajar dari seorang Musa, legacy daripada seorang Musa. Amin. Ayub 1 ayat 21 mengatakan apa? Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saya lebih suka Tuhan memberi, semuanya kembali kepada Tuhan. Amin. Kita, saudara dan saya di dalam darah Tuhan Yesus. Saudara yang Tuhan percaya, kita suatu saat akan kembali. Jangan pernah takut, segala sesuatu akan berakhir. Saudara suka, tidak suka, segala sesuatu akan berakhir. Sekarang pertanyaannya, kepastian sudah pasti kita akan berakhir. Apakah saudara ketika saudara menuju Gunung Nebo saudara, apakah saudara punya cerita untuk saudara ceritakan kepada Tuhan tentang kebesaran Tuhan? Atau kepahitan Tuhan, dulu di ICA, dulu di Kingdom Group. Apakah saudara masih komplain ketika saudara naik ke Gunung Nebo? Itu suatu kepastian kita akan mati sendiri. Tetapi saya harap kita punya cerita tentang kebesaran Tuhan dalam kita menuju Gunung Nebo kita. Itu sudah pasti. Ulangan 34 mengatakan, 34 ayat 5 mengatakan, lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Perhatikan kata, sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan menentukan kematian Musa, Tuhan menentukan kematian saudara dan saya. Sesuai dengan firman Tuhan. Orang mungkin mengatakan, dia akan mati, dia akan selesai, dia akan finish. Tidak, sampai Tuhan mengatakan kita mati, sesuai dengan firman Tuhan, kita tidak akan mati. Amin. Seperti halnya Musa. Jadi kita jangan khawatir saudara, kekurangan, kelaparan. Saya percaya sini nggak ada yang lapar, nggak pernah kelaparan. Sampai kita mati hanya menurut firman Tuhan. Amin. Tuhan tahu waktu, Tuhan tahu jam, Tuhan tahu tempatnya, kapan kita akan kembali ke surga. Amin. Ke tanah perjanjian kita. Saudara jangan pernah khawatir, amin. Hari ini saya berbicara ini untuk kita tahu, saudara sudah berbeda. Jangan ikuti nilai dunia, saudara punya tujuan sebagai anak kerajaan surga, amin. Kita punya tujuan dalam kehidupan kita belajar daripada seorang Musa. Tidak enak menjadi seorang Musa. Tapi ada hal-hal yang kita bisa pelajari dari seorang Musa. Boleh tampilkan slide-nya apa yang kita bisa pelajari dari seorang Musa. Di akhir hidup Musa dia tetap di dalam Tuhan, tetap di dalam Tuhan, yaitu taat dan tunduk. Saudara, pertama kita lihat Musa masih tunduk dan setia. Tunduk dan setia, walaupun dia tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Dia tetap tunduk dan taat kepada Tuhan. Dia katakan, kalau saya boleh berbicara, hei kamu gak boleh masuk ke tanah Kanaan, kamu mati di Gunung Nebo. Ya Tuhan, tanpa protes. Itu namanya tunduk dan setia. Ya kan? Yang kedua, Musa masih melayani ketika dia tahu akan mati di Gunung Nebo.
kalau kita biasanya ya udah urusan dia biarin aja Joshua sendiri. Gue mau santai-santai dulu mau senang-senang dulu gitu ya. Mau nikmati hidup lah, udah 40 tahun sama orang-orang seperti itu. Santai dulu lah ya. Ya menikmati pensiun. Ya, ke pantai ngumpulin kerang. Ya bercocok tanam, hidrolik itu ada apel. Biarin aja si Joshua. Tidak saudara, Musa sampai akhir hidupnya walaupun dia tahu sudah selesai tugasnya, dia tetap melayani, dia mempersiapkan Joshua untuk menjadi pemimpin berikutnya, memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Yang ketiga, dia masih percaya bahwa apa yang sudah dijanjikan Tuhan akan digenapi walaupun tidak melalui dia tetapi melalui Joshua akan masuk mengalahkan bangsa-bangsa di tanah Kanaan. Tuhan berjanji, dia percaya Tuhan akan memberikan tanah Kanaan bagi bangsa Israel. Itu yang harus kita pelajari dari seorang Musa. Tetap setia, tetap melayani dan tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Apapun keadaan hidup saudara saat ini, saudara, sebelum kita berakhir, walaupun kita sudah tahu akhir kita seperti Musa, tetap kita percaya, tetap kita beriman, tetap kita melayani, tetap kita tunduk dan setia kepada Tuhan. Sekarang saya ingin bertanya kepada iman apa yang sudah ada punyai saat ini? Iman setangguh apa yang saudara punyai saat ini? Ataukah ketika ada masalah dalam kehidupan saudara-saudara, pindah gereja, bukan pindah gereja, keluar daripada gereja, 40 tahun di Mesir, Tuhan membebaskan bangsa Israel masuk ke padang gurun. Saudara sudah dibebaskan dari tanah Mesir saudara. Saat ini saudara ada di padang gurun sampai kita masuk ke tanah perjanjian. Saudara mengerti? Nah, sekarang saudara di padang gurun saudara, di mana? Tetap di dalam Tuhan atau tidak, atau saudara tersesat dan hilang? Lihat kiri kanan, kamu di mana? Tanyain. Jangan jawab saya di Pulau Kapuk. Sekarang kita ada di padang gurun saudara sebelum kita masuk ke tanah Kanaan. Jangan sampai terhilang dan tersesat. Maksudnya apa Pak Ari? Maksudnya begini, ketika saudara terhilang dan tersesat, saudara tidak menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan lagi. Prioritas saudara sudah bergeser. Saudara menjadikan banyak hal dalam kehidupan saudara sebagai ilah-ilah saudara. Saudara sedang tersesat atau sedang hilang. Tetap di dalam Tuhan, tetap setia, tetap melayani, dan tetap beriman apapun yang saudara hadapi hari-hari ini. Amin. Haleluya, jangan pernah tersesat. Amin. Haleluya. Saudara, saya katakan tadi, Musa tahu dia akan mati. Musa tahu dia tidak akan menerima tanah perjanjian, bahkan menginjak. Kalau saya jadi Musa ya, saya pasti bilang, Tuhan, nggak apa-apalah, saya menginjak saja. Ini sungai Yordan biarlah sampai situ aja lah, nggak usah sampai ke Yeriko. Nyebrangi sungai Yordan, sampai di seberang sungai Yordan tanah Kanaan, saya bersyukur kepada Engkau Tuhan, saya cium tanah, selesai saya boleh mati. Kalau kita mungkin mengatakan gitu tawar-menawar, tapi Tuhan dikatakan tidak. Tidak hanya ngomong gitu, ada firman Tuhan, jangan ngomong gitu lagi. Kasarnya Tuhan ngomong gitu. Jangan ngomong itu lagi, sudah putus keputusan saya, kamu mati di Gunung Nebo, kamu hanya boleh melihat. Tapi Tuhan memberikan kekuatan mata bagi Musa untuk melihat. Nah saudara, Musa menyanyi. Di dalam Ulangan 31 ayat 30 mengatakan, lalu Musa menyampaikan ke telinga seluruh jemaat Israel nyanyian ini sampai perkataan yang penghabisan. Nyanyian Musa di pasal ke-32 bagian pertama. Panjang sekali nyanyiannya. Saudara baca nanti, saya belum sempat baca, hanya beberapa. Itu nyanyian perpisahan, nyanyian pujian kepada Tuhan, walaupun dia tahu dia tidak mencapai kesempurnaan dalam kehidupannya. Amin. Segala sesuatu akan berakhir dalam kehidupan kita. Bagaimana saudara mengakhiri kehidupan saudara? Di dalam Timotius mengatakan kita harus mengakhiri kehidupan kita, perlombaan yang sudah Tuhan berikan pada kita dengan baik. Amin. Saudara punya perlombaan, saudara punya perjalanan iman, mari kita selesaikan dengan baik. Dan Tuhan mengatakan, anakku yang setia dan taat. Amin. Poin kedua, saya ingin seberangkan kepada saudara saat ini. Musa meninggal di Gunung Nebo. Oke. Inti ceritanya ada semuanya belum berakhir sampai Tuhan mengatakan berakhir. Semuanya belum berakhir dalam kehidupan saudara dan saudara tidak berhak mengatakan itu berakhir sampai Tuhan sendiri menyatakannya berakhir.
Kita dengar tadi poin pertama, Musa naik ke gunung Nebo. Musa akan mati. Musa tidak masuk ke tanah Kanaan. Saya ingin katakan semuanya belum berakhir sampai Tuhan mengatakannya berakhir. Memang Musa mati sendirian, tidak ada tempat makamnya, tidak ada nisannya. Di dalam Ulangan 34:6 mengatakan Tuhan menguburkan dia di sebuah lembah di Moab di seberang kota Bet Peor. Tetapi sampai hari ini tak seorang pun tahu dengan tepat di mana makamnya. Kita nggak tahu maksud Tuhan apa. Kenapa tidak diketahui semua orang tempat kuburannya. Seperti hanya Taman Eden. Tuhan menutup Taman Eden sampai sekarang tidak ada orang mengetahui Taman Eden di mana. Supaya kita, saudara dan saya, kita hanya perlu tahu Taman Firdaus. Amin. Sama hal dengan Musa. Kalau saudara ke Israel sekarang, bagi bangsa Israel, Musa itu termasuk tokoh yang luar biasa. Tokoh yang diingat, tokoh yang besar, selain Daud, selain Elia. Itu tokoh yang besar, Musa itu sebagai pembebas bangsa Israel daripada Mesir. Tetapi kuburannya tidak tahu di mana. Supaya apa? Supaya kita tidak menyembah kepada Musa. Siapa yang suka ziarah ke kuburan? Dulu mungkin kita melakukan itu. Ya. Sekarang banyak orang juga ziarah ke tanah suci, cari kuburan Yesus bahkan. Yesus sudah ada di sini. Supaya kita hanya berpusat kepada Tuhan. Amin. Nah, saya ingin katakan semuanya belum berakhir sampai Tuhan menyatakan berakhir. Oke? Saudara, bahkan Musa mati tidak ada nisannya, saudara. Sekarang kalau kita meninggal pasti ada nisan kan? Di Indonesia nisannya bagus, dicat gitu kan. Setahun sekali mungkin dikasih bunga, di rumput dicabut, dicat lagi nisannya, ya kan? Di nisan ada siapa? Nama kan? Terus ada siapa? Ada, kalau Kristen ada salib kan? Terus ada hari lahir, tanggal mati. Nggak ada yang mengatakan yang paling penting bukan tanggal lahirnya. Lahirnya jelek. Semua bayi jelek, nggak ada yang ganteng. Tanggal mati. Tapi yang paling penting di antara tanggal lahir dan tanggal mati. Apa yang saudara jalani dalam kehidupan saudara, antara kelahiran saudara, kematian saudara, alias tanda stripnya itu, apa yang saudara isi tanda stripnya itu dalam kehidupan saudara. Musa mengisi tanda strip dalam kehidupannya dengan hal-hal yang luar biasa, pengabdiannya kepada Tuhan, kesetiaannya kepada Tuhan, walaupun dia punya kesalahan, kita semua tidak sempurna. Apa yang saudara miliki saat ini di antara tanda strip? Saudara belum ada tanda akhirnya, tahun akhirnya belum ada, ya kan? Saudara baru menjalani dari lahir, tanda strip saudara masih berjalan, ya kan? Ya kan? Apa ada yang sudah ada tanda di belakangnya sini? Nggak ada kan? Kita masih di strip saudara. Apa yang saudara isi strip saudara itu? Perhatikan. Ibrani 11 ayat 23 sampai 27 mengatakan. Ini tentang Musa. Musa dicatat di dalam Ibrani 11. Ibrani 11 tentang deretan nama-nama orang yang beriman. Ibrani 11. Ini tentang Musa. Ayat 23 mengatakan, karena beriman maka orang tua Musa menyembunyikan 3 bulan lamanya setelah kelahirannya. Mereka melihat bahwa ia seorang anak yang bagus dan mereka tidak takut melawan perintah raja. Perhatikan, karena beriman maka Musa sesudah besar tidak mau disebut anak dari putri Raja Mesir. Ia, ayat 25, dia lebih suka menderita bersama-sama dengan umat Allah daripada untuk sementara waktu menikmati kesenangan dari hidup yang berdosa. Musa merasa bahwa jauh lebih berharga untuk mendapat penghinaan demi Raja Penyelamat yang dijanjikan Allah itu daripada mendapat segala harta negeri Mesir. Sebab Musa mengharapkan upah di hari kemudian. Karena beriman, maka Musa meninggalkan Mesir tanpa merasa takut terhadap kemarahan Raja. Musa maju menuju tujuannya seolah-olah ia sudah melihat Allah yang tidak kelihatan itu. Saudara, Musa mengisi strip kehidupannya dengan iman, dan iman. Saudara dan saya, kita masih mengisi strip kehidupan kita. Apakah saudara mengisi strip kehidupan saudara dengan kekecewaan, kemarahan, dendam, iri hati, mengandalkan diri sendiri,
Musa, iman, iman, iman. Ada satu ayat lagi di Ulangan 34 ayat 10 mengatakan, di Israel tidak ada lagi nabi seperti Musa yang berbicara berhadapan muka dengan Tuhan. Musa mengisi hidupnya selalu di dalam hadirat Tuhan. Kalau orang perjanjian lama seperti Musa bisa berhadapan dengan Tuhan, muka dengan muka, terlebih saudara dan saya di dalam darah Tuhan Yesus, Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, kapan saja saudara bisa datang ke dalam hadirat Tuhan? Pertanyaannya, saudara mau apa enggak datang ke hadirat Tuhan? Saudara punya akses itu. Supaya saudara bisa memiliki iman semakin hari semakin kuat. Masalah selalu datang, biarin. Tetapi Tuhan harus ada dalam kehidupan saudara. Amin. Di dalam Bilangan 12 ayat 3 mengatakan, coba tampilkan Bilangan 12 ayat 3. Adapun Musa, ialah orang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Itu catatan kehidupan Musa. Itu strip kehidupan Musa. Dia dikatakan orang yang sangat lembut hatinya. Ada yang mikir di sini kan? Ada yang mikir, ya saya memang bukan Musa, itu firman Tuhan mengatakan Musa paling hebat. Ya udah, saya memang keras hati orangnya. Tidak, saudara. Mari kita isi strip kehidupan kita dengan hal-hal yang luar biasa. Tuhan ada beserta saudara, Tuhan akan menguatkan saudara. Mari kita lihat nasihat Paulus. Nasihat Paulus di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Supaya kita hidup beriman, supaya kita hidup sebagai ciptaan baru berjalan dengan iman kita. 3 hal saudara catat di sini. Nasihat dari Tuhan. Nasihat dari Alkitab oleh Rasul Paulus. Sebab itu, katakan apa? Katakan bersama-sama, yang kuning. Perhatikanlah baik-baik cara hidupmu. Jangan hidup seperti orang-orang bodoh, hiduplah seperti orang-orang bijak. Ayat 16, gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada padamu, karena masa ini adalah masa yang jahat. Janganlah bodoh, tetapi selidikilah apa yang dikehendaki Tuhan. Janganlah kalian mabuk oleh anggur, sebab itu akan menyusahkan kalian. Sebaiknya hendaklah kalian dikuasai oleh Roh Allah. Firman Tuhan, kebenaran Tuhan akan membebaskan saudara dari segala nilai dunia. Untuk saudara tetap beriman, mengisi strip kehidupan saudara sampai tahun itu. Sampai waktu itu Tuhan memanggil saudara dengan iman, dengan bimbingan Tuhan dalam kehidupan saudara. Amin. Musa memang tidak punya nisan. Mungkin pasal ke-34 itu adalah nisan daripada Musa. Kitab Ulangan. Tetapi di situ kita bisa melihat kehebatan Tuhan di dalam kehidupan Musa. Bahkan Tuhan mengatakan, kalau saudara lihat, ada firman Tuhan mengatakan, matilah Musa, hambaku yang setia. Saudara mau dicatat di kerajaan surga? Matilah kamu hambaku yang setia. Musa disebut sebagai hamba yang setia. Daud disebut orang yang dekat hati dengan Tuhan. Abraham disebut sahabatnya Tuhan. Mari kita isi hidup kita, strip itu, dengan catatan-catatan kemenangan Tuhan dalam kehidupan kita. Ataukah saudara mengisi strip kehidupan saudara? Ada nisan-nisan kecil, kematian-kematian kecil dalam kehidupan saudara. Penyesalan saudara, kegagalan saudara, saudara dirikan nisan. 5 tahun yang lalu, saya mengalami kepahitan, sampai sekarang juga masih. Berarti saudara nisannya masih hidup, nisan kecil itu masih ada. Kematian saudara, kepahitan, kemarahan saudara. Banyak dari orang Kristen mendirikan nisan-nisan kecil sebelum nisan yang besar. Musa memiliki catatan-catatan kemenangan Tuhan dalam kehidupannya. Saudara, semuanya belum berakhir sampai Tuhan menyatakan berakhir. Hari ini firman Tuhan mengatakan sudah pasti kita akan menghadap Tuhan suatu saat. Tetapi jangan sampai kita selesai sebelum Tuhan menyatakan selesai. Ada hal yang harus kita isi dalam kehidupan kita. Amin. Ada yang bisa kita rubah dalam kehidupan kita. Nisan-nisan kematian kita yang kecil itu. Kematian karakter dan sebagainya. Kematian roh kita dan sebagainya. Harus kita rubah, saudara. Harus kita rubah. Saya akan tutup dalam 2 bacaan di sini. Sepertinya Musa gagal. Saya katakan tidak.
Semua belum berakhir sampai Tuhan menyatakan berakhir. Di dalam Matius 17 mengatakan, 17:1-3 mengatakan, ini cerita Injil, Yesus sebelum Yesus disalibkan. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja 4 orang. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Di sini Yesus bukan manusia lagi, saudara. Saudara tahu Yesus adalah manusia dan Tuhan. 100% manusia, 100% Tuhan. Di sini Yesus adalah Tuhan. Penampakan Yesus, kemuliaan Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Perhatikan ayat ketiga dikatakan, maka nampak kepada mereka siapa? Musa dan Elia sedang berdiri berbicara dengan Yesus. Semua belum berakhir sampai Tuhan menyatakannya berakhir. Kita kira Tuhan tidak adil. Satu dosa, Musa tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Hari ini kita melihat di dalam Matius 17, Musa di dalam rohnya dia ada di tanah Kanaan. Amin. Jangan pernah berkata, oh saya sudah selesai. Jangan pernah berkata saya sudah selesai. Sampai Tuhan menyatakannya selesai. Kita merasa Tuhan tidak adil, tapi hari ini Tuhan menunjukkan keadilan, kebenaran, kebaikannya. Di dalam Matius 17, Musa tidak hanya secara fisik, kadang-kadang kita mau sesuatu yang fisik. Seharusnya kasihlah masuk ke tanah Kanaan dikit gitu, selalu mati secara fisik. Tapi Tuhan memberikan yang ekstravaganza dengan style, tidak hanya fisik, nggak penting. Tetapi secara roh, Musa masuk ke tanah Kanaan. Itu yang paling penting. Amin. Kenapa Musa bisa masuk ke tanah Kanaan dalam bentuk roh? Karena ada siapa di sana? Ada Yesus. Di dalam keilahiannya, Musa ada di sana. Artinya apa bagi kita, saudara? Kita suatu saat percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, sesudah kita ada di dunia ini, roh kita akan ada di tanah perjanjian kita. Amin. Bagi saudara yang menyimak secara online, hanya Yesus dalam ketuhanan keilahiannya akan membawa saudara sampai ke tanah perjanjian. Amin. Hanya Yesus. Sekarang pertanyaan kembali kepada kita yang duduk di sini. Bagaimana kita hidup? Kita memiliki teladan Musa, legacy daripada seorang Musa, walaupun tidak sempurna, sama dengan kita. Banyak hal yang kita hidupi dalam kehidupan ini tidak sempurna. Kegagalan secara rohani, kegagalan secara pikiran, dosa dan kesalahan kita. Tetapi tetap satu keyakinan, Yesus adalah Allah dalam kehidupan kita. Amin. Saya tutup dengan satu ayat. Perhatikan baik-baik ayat ini. Dalam 1 Samuel 7 ayat 12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya di antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenhaizer. Katanya sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudara tahu konteks daripada ini, Nabi Samuel memimpin bangsa Israel pada saat itu. Bangsa Israel menyembah berhala, lari daripada Tuhan, dan kemudian Nabi Samuel menyuruh bertobatlah. Akhirnya bangsa Israel bertobat. Kemudian bangsa Filistin ini menyerang bangsa Israel. Kembali Samuel mengatakan berseru kepada Tuhan, dan Tuhan meluputkan bangsa Israel daripada bangsa Filistin. Disinilah Samuel mendirikan satu batu dan disebutkan Ebenhaizer. Sudah tahu arti Ebenhaizer? Ebenhaizer artinya batu penolong. Batu penolong. Sampai di sini Tuhan masih menolong kita. Saudara, saya kembali kepada strip kehidupan saudara. Apakah hari ini, sampai saat ini, detik ini, saudara duduk dengan nyaman di situ, saudara boleh mengatakan, Ebenhaizer, Tuhan masih menolongku sampai hari ini? Amin. Dirikan batu itu. Dirikan batu itu pada detik ini juga. Itu adalah batu penolong. Dalam kehidupan saudara, saya katakan tadi, banyak batu-batu nisan dalam kehidupan kita. Batu-batu kematian yang kecil dalam kehidupan kita. Pernikahan kita, hubungan kita dengan orang tua, nisan kecil. Penyesalan kita.
Saya ingin katakan, kalau saudara percaya kepada Tuhan, ganti batu-batu nisan itu menjadi Ebenezer, 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 Ebenezer. Batu pertolongan Tuhan, batu pertolongan Tuhan, batu pertolongan Tuhan. Saya percaya saudara, sampai hari ini saudara pasti melihat, walaupun tidak mengenakan, menyakitkan, penyesalan, kepahitan pada saat itu. Kalau saudara cukup fair, saudara melihat pertolongan Tuhan. Amin. Saudara melihat pertolongan Tuhan, dirikan Ebenezer di sana, gantikan batu nisan itu. Ada orang menyakitkan saudara, saudara dendam kepada orang itu, orang sudah mati, sudah nggak tahu jadi apa, saudara masih dendam, nisannya saudara masih punya sendiri. Ganti, lihat pertolongan Tuhan dan ganti batu nisan kecil itu dalam kehidupan saudara menjadi Ebenezer. Dan saudara boleh melihat kembali, ada batu pertolongan Tuhan, batu pertolongan Tuhan, batu pertolongan Tuhan, Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Sampai hari ini kita katakan Ebenezer, hari ini kita dirikan Tuhan masih menolong saya. Isi strip kehidupan saudara sampai hari terakhir itu dengan Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Melihat pertolongan Tuhan. Itu baru namanya perjalanan iman orang percaya. Amin. Itu namanya kita melihat bahwa Musa walaupun tidak sempurna, banyak Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer dalam kehidupan Musa. Amin. Sampai kita sungguh-sungguh mendapatkan kehidupan kekal dalam kehidupan kita. Amin. Oke.